Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi ya anak-anak. Nah, apa kabar kalian semua? Baik, Bu. Alhamdulillah kalau baik semua. Maaf ya hari ini kondisi ibu tidak fit karena lagi pilek, flu. Nah, jadi mohon maaf kalau suaranya tidak lancar, tidak terdengar gitu. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa sebelum belajar yang akan dipimpin oleh Bukhari. Silahkan Bukhari pimpin berdoa. Semoga dengan kita membaca doa diberi keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin. Ya, terima kasih kepada Bukhari yang sudah membacakan doa. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, jadi ibu hari ini mau absen dulu ya. Yang pertama Bukhari Muslim. Hadir, Bu, hadir. Yang kedua Jamriyah. Hadir, Bu. Yang ketiga Muhammad Iqbal. Hadir, Bu. Muhammad Iqbal. Hadir, Bu. Yang keempat Rabi'ah. Ya, alhamdulillah hadir semua ya hari ini. Nah, selanjutnya kita akan memasuki pelajaran hari ini. Mohon anak-anak buka bukunya semua ya. Buka halaman 49 tentang takjiyah. Sudah? Nah, di sana kan terdapat dua gambar gitu ya, yang di pengamatan ada dua gambar. Nah, ibu ingin kalian semua mengamati gambar itu. Nanti ibu akan meminta kepada kalian untuk menjelaskan pendapat dari dua gambar tersebut. Jadi ibu beri waktu 5 menit untuk mengamati gambar yang ada di buku LKS. Silakan ya. Iya, Bu. Bagaimana anak-anak, sudah? Iya, Bu. Nah, dipersilahkan kepada Bukhari Muslim untuk memberikan alasan dari gambar pertama. Apa yang kamu dapatkan dari gambar yang pertama itu? Mereka bertakziah, Bu, memberikan doa kepada orang yang sudah meninggal. Oke, gambar pertama yang kita lihat itu adalah sebagian orang ya kan membacakan Yasin atau mendoakan orang yang sudah meninggal. Nah, bagus untuk Bukhari. Silahkan selanjutnya ibu beri kepada Rabi'ah. Silahkan gambar kedua. Apa yang kamu tangkap dari gambar kedua? Oke, yang lo tangkap dari gambar kedua itu adalah gambar tentang orang yang sedang menghibur ketika terkena musibah, Bu. Iya, alhamdulillah. Terima kasih ya Rabi'ah. Jawaban Rabi'ah sudah benar bahwa gambar yang kedua itu adalah gambar orang yang sedang menghibur, yang lagi berduka cita atau yang terkena musibah. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke halaman berikutnya, yaitu pengertian takjiyah. Nah, takjiyah berasal dari dua kata masdar ya, azza yu'azzi. Azza yu'azzi. Yang artinya menyabar, menghibur, dan memberi penawar
kesedihan serta memerintahkan mengajukan untuk bersabar. Nah, selanjutnya itu ada bisa juga dalam kata lain itu berduka cita atau berbelasungkawa atas musibah yang menimpa. Nah, di dalam muamalah Islam, takziah adalah mendatangi keluarga orang yang meninggal dunia dengan maksud menyabarkan dengan ungkapan-ungkapan yang dapat menenangkan perasaan dan menghilangkan kesedihan. Jadi, pada saat kita bertakziah itu lebih baik kita mengeluarkan kata-kata yang tidak menyinggung perasaan orang yang tertimpa musibah. Misalnya, ada di sekitar kalian tuh ya, misalnya pasti ada dong ya orang yang tertimpa musibah, yaitu misalnya keluarganya meninggal atau di tetangga kalian mengalami kebakaran, itu kan namanya musibah juga. Nah, bagaimana kalian bisa menghibur orang yang terkena musibah itu dengan kata-kata yang tidak menyakiti perasaan yang kena musibah. Jadi sebagus mungkin kalian itu menyusun kata-kata untuk orang yang terkena musibah. Takziah juga bisa dilakukan sebelum atau sesudah dikuburnya jenazah hingga selang 3 hari. Biasanya kalau orang meninggal tuh 3 hari itu orang ada tahlilan kan. Jadi kalian sebagai tetangga atau sebagai keluarga, sebagai sahabat, sebagai teman, kalian harus membantu orang yang terkena musibah. Apalagi misalnya musibahnya orang itu kehilangan keluarganya, misalnya meninggal dunia gitu kan. Nah, jadi kalian itu ikut membantu-bantu, jangan membebankan suatu beban itu kepada orang yang tertimpa musibah. Nah, selanjutnya ada tujuan takziah. Nah, silahkan, apakah ada yang tahu tujuan takziah? Bisa disebutkan. Menghibur Saya, Bu. Ya, silahkan menghibur orang yang musibah. Menghibur keluarga yang telah meninggal, Bu, agar tidak meratapi kematian dan musibah yang diterimanya. Iya, jadi tujuan kita itu ya kan, takziah itu untuk menghibur gitu, menghibur orang yang ditinggal atau yang tertimpa musibah yang seperti kebakaran tadi, supaya dia tidak meratapi kesedihannya gitu kan, tidak meratapi nasibnya terus menerus, karena sedih terlalu berlarut itu juga tidak bagus. Nah, di sini kan ada firman Allah, Quran surah Al-Baqarah ayat 156 dan 157. Nah, adakah dari kalian yang bersedia ingin membacakan surah Al-Baqarah ayat 156 dan 157? Ayo, siapa? Silakan. Suaranya dikeluarkan lagi karena tidak terdengar. Ya, terima kasih ya kepada Saudara Iqbal yang sudah membacakan Quran surah Al-Baqarah ayat 156 dan 157. Dan alangkah baiknya lagi kalau bisa kita membaca sama-sama ya, pelan-pelan tapi. Baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. alaihim salawatun min rabbihim Ulaika humul wa ulaika humul muhtadun.
apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Nah, jadi mengucapkan kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu tidak hanya untuk orang yang meninggal, tapi untuk orang yang terkena musibah. Musibah itu yang seperti kebakaran, kata ibu tadi kan, kecelakaan. Nah, itu bisa kalian jadi mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu bukan berarti orangnya meninggal ya, bukan. Nah, kata pengucapan innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu juga bisa diucapkan kepada orang-orang non-muslim juga, selain orang Islam bisa juga. Nah, karena kan setiap milik Allah itu pasti kembalinya ke Allah, karena kita semua ini adalah makhluk Allah, jadi bakal kembali kepada Allah juga. Nah, arti yang selanjutnya, mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, dari hukum takziah ini adalah sunnah. Jadi, orang yang melakukan takziah adalah mereka yang mampu merasakan kesedihan atau duka yang dialami saudaranya. Jadi, orang yang bertakziah ini pasti dia tuh mengalami merasakan apa yang orang lain rasakan. Jadi misalnya dia ditinggal, misalnya orang ini terkena musibah gitu ya, kecelakaan. Nah, kita sebagai tetangga juga ikut merasakan bagaimana sakitnya dia tertimpa musibah gitu kan. Nah, jadi di sana kita jangan juga berbicara tentang yang bakal menyakiti perasaannya gitu loh. Jadi kita tuh di sana menghibur dia supaya dia termotivasi dan bangkit lagi. Dan selanjutnya itu ada adab-adab takziah. Adab-adab takziah sampai 5. Nah, ibu bagi kelompok ya kalian untuk mengamati adab-adabnya. Jadi kelompok 1 itu ada kelompok 1 itu anggotanya Jamriyah dan Rabi'ah, itu membahas tentang menghibur yang kena musibah, mengikuti penyelenggaraan jenazah, sama dilakukan kepada siapa saja yang kena musibah. Poin 1, 3, dan 4. Selanjutnya kelompok 2 itu ada Bukhari dan Muhammad Iqbal. Itu poin 2 yang bersikap sopan dan berbicara dengan santun, dan poin kelima disunahkan untuk membuat makanan bagi keluarga mayit. Nah, ibu beri waktu sekitar beberapa menit, 10 menit cukup ya untuk kalian mengamati tentang itu. Nanti perwakilan dari kalian mempresentasikan apa yang kalian dapat dari setiap poin. Yang beri waktu 10 menit. Bagaimana anak-anak, sudah? Sudah, Bu. Nah, yang sudah nih kelompok laki-laki kan, kelompok Bukhari dan Muhammad Iqbal. Dipersilahkan kepada kalian berdua siapa yang ingin menyampaikan dari poin 2 dan poin 5. Saya, Bu. Poin kedua, nanti poin kelima Iqbal, Bu. Yang melanjutkan, Bu. Ya, bisa. Silakan Bukhari. Yang kedua, bersikap sopan dan berbicara dengan santun. Dalam bercakap-cakap, janganlah mengeluarkan pembicaraan yang dapat menambah kesusahan bagi ahli warisnya si mayit. Terus yang kedua, batasilah percakapan sewaktu bertakziah
dengan patut dan jangan sekali-kali bersenda gurau dengan mengeluarkan ketawa yang terbahak-bahak, Bu. Yang ketiga, hindarilah perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan suasana berkabung seperti permainan kartu dan lain-lain, Bu. Iya. Sambung Iqbal, Bu. Silakan selanjutnya. Poinnya yang tadi yang Bukhari Muslim, poinnya yang mana tadi itu yang kita tadi kata itu kita marah. Poin kelima. Poin 5 Iqbal. Disunahkan untuk membuat makanan itu kan. Iya. Ya, sepatutnya orang yang sedang tertimpa kesusahan itu tidak patut diberi beban, tetapi tetangga atau keluarga yang lain yang seharusnya mengirim makanan dan sudah masak untuk keluarga yang sedang susah. Iya. Dan juga dengan membantu membuat makanan karena mereka sibuk dengan musibah yang menimpanya. Iya, baik. Baik ya, Iqbal, bagus tadi jawabannya. Terima kasih. Ibu ingin menjelaskan sedikit ya. Jawaban dari penjelasan dari Bukhari dan Iqbal tadi sudah bagus, bahwa yang poin 2 itu bersikap sopan dan bicara dengan santun. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi ya kan, bahwa kita tuh harus berbicara yang tidak menyakiti perasaan orang yang tertimpa musibah. Atau jangan lagi diungkit-ungkit masalah yang menjadi luka bagi orang yang tertimpa musibah. Misalnya orang meninggal, terus kita sebagai tetangga membicarakan keburukan atau kejelekan orang yang sudah meninggal. Nah, itu kan menyakiti keluarganya. Jangan seperti itu ya. Itu tidak diperbolehkan. Kita harus berbicara yang baik, yang lembut, yang bisa memotivasi untuk orang yang tertimpa musibah agar jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Dan juga pada saat tertimpa musibah jangan kita main kartu. Misalnya tetangga kena kebakaran, misalnya kita main kartu di sebelah. Nah, jadi jangan seperti itu ya. Jadi apabila tetangga kita mengalami musibah, kita cepat-cepat untuk membantu. Nah, tadi dari penjelasan si Iqbal juga bagus, yang disunahkan untuk membuat makanan bagi keluarga mayit. Jadi ya seperti Ibu katakan tadi, bahwa kita jangan membebankan itu semua kepada orang yang tertimpa musibah. Misalnya nih, walaupun kita tidak secara langsung gitu ya, kayak meminta makanan, tapi misalnya menanyakan mana makanan untuk orang-orang yang mau ngelayat, misalnya mana makanan untuk orang-orang yang membantu membenarkan yang bekas-bekas kebakaran itu. Nah, jangan seperti itu. Dia tuh kan orang yang tertimpa musibah itu dia sedih gitu kan, tidak bisa dia tuh kayak berinteraksi memikirkan makanan untuk orang yang datang misalnya. Nah, tidak bisa. Jadi kita sebagai tetangga harus paham-paham. Nah, misalnya ada makanan di rumah, silahkan gitu kan dibawa yang masak-masaknya gitu kan. Nah, supaya membantu orang yang tertimpa musibah. Selanjutnya kita melanjutkan presentasi yang kedua dari Rabi'ah dan Jamriyah. Silakan, siapa yang duluan atau perwakilan? Ya, nomor 1 Kak, Bu. Ya, nomor 1, nomor 3 sama 4. Ya, Bu. Yang nomor 1 menghibur yang kena musibah sesuai sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya sesungguhnya milik Allah untuk mengambilnya dan miliknya untuk diberikan, dan segala sesuatu di sisinya dengan ketentuan yang sudah ditetapkan waktunya. Maka hendaknya engkau sabar dan ihtisab. Hadis riwayat Bukhari. Iya, dipersilahkan.
bagi siapa yang ingin menjelaskan poin 3 dan 4? Ya, silakan Rabi'ah. Jadi poin ketiga itu tentang mengikuti penyelenggaraan jenazah, yang mana mengikuti upacara menyolati mayit, menyempurnakan dengan mengantarkan jenazah hingga sampai ke makam. Terus yang poin keempat itu dilakukan kepada siapa saja yang kena musibah. Dia dilakukan kepada seluruh orang yang tertimpa musibah, baik orang tua, anak-anak, dan apalagi orang-orang yang lemah. Lebih khusus lagi kepada orang-orang tertentu dari mereka yang merasakan kehilangan dan kesedihan karena ditimpa musibah tersebut. Nah, iya. Bagus ya kepada Jamriyah dan Rabi'ah. Ibu ingin menambahkan sedikit ya dari penjelasan kalian berdua. Yang pertama tadi menghibur yang kena musibah. Sesuai sabda Nabi bahwa sesungguhnya milik Allah untuk mengambilnya dan miliknya untuk diberikan, dan segala sesuatu di sisinya dengan ketentuan yang sudah ditetapkan waktunya. Maka hendaknya engkau bersabar dan ikhtisab. Jadi cara kita menghibur orang itu nih sudah ada di sabda Nabi bahwa kita tuh mengatakan kepada orang yang sedang tertimpa musibah bahwa semua ini adalah cobaan dari Allah, semua bakal diganti dengan yang lebih baik asal sabar dan ikhlas dalam menjalani cobaan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Selanjutnya itu mengikuti penyelenggaraan jenazah. Jadi ya sebaiknya kalian sebagai tetangga, misalnya tetangga dekat, misalnya di sebelah rumah, misalnya ada orang yang meninggal tetangga kalian itu, jadi kalian ikut juga untuk mengantarkan jenazah gitu kan. Nah, mengikuti semua susunan tata cara mengurus jenazah. Jangan misalnya tetangga lagi meninggal pada tahu-tahu misalnya terus itu menonton TV pulang di sebelah rumah. Nah, pada boleh kayak itulah. Pas itu dilakukan kepada siapa saja yang kena musibah. Nah, yang seperti ibu katakan tadi, musibah itu tidak hanya terjadi kepada orang muslim saja, tapi juga terjadi kepada orang non-muslim, misalnya kepada orang yang beragama Kristen, beragama Hindu, dan lain sebagainya. Jadi kita sebagai seorang muslim yang baik, tetangga yang baik, nah kita juga harus membantu mereka. Nah, dari penjelasan ibu, ibu minta dari Rabi'ah dan Jamriyah mempraktekkan bagaimana bertakziah dengan cara menghibur yang kena musibah. Jadi misalnya Rabi'ah yang tertimpa musibah, Jamriyah tetangga yang memberikan hiburan kepada yang kena musibah. Jadi bagaimana itu Jamriyah? Langsung saja Kak Bu. Iya, langsung saja silakan. Rabi'ah, kamu jangan bersedih lagi ya. Yang sabar ngadepinnya. Ya, sudah? Ya, terima kasih ya kepada Jamriyah dan Rabi'ah. Nah, bagi kalian nih laki-laki, pasti kan kalian tuh punya pengalaman gitu kan. Kalian punya tetangga, pasti kalian tuh punya pengalaman tetangga kalian kena musibah gitu kan. Nah, jadi apa pengalaman kalian kalau misalnya tetangga kalian tuh kena musibah? Pengalaman kalian sehari-hari, apa yang kalian lakukan? Bertakziah dengan cara apa? Silahkan, misalnya terserah mau dari Iqbal menjelaskan atau dari Bukhari, silahkan. Pengalaman. Menghiburnya Bu, supaya tidak bersedih lagi Bu. Supaya tidak bersedih. Pernah lo pasti mengikuti
sholat jenazah. Salat Bu. Semuanya. Salat. Alhamdulillah Bu, dapat amplop juga Bu. Nah, alhamdulillah sudah membantu orang dapat amplop, pulanglah. Misalnya, Iqbal nih pernah menemukan apa di lapangan, musibah apa misalnya, dan apa yang Iqbal lakukan untuk tetangganya. Memberi semangat Bu untuk teman Bu, dan ikut sholat jenazah Bu, Iya, supaya kita dapat pahala juga Bu. ya bagus ya. Kalian semua pasti mempunyai pengalaman. Ibu yakin sekali kalian tuh pasti mempunyai pengalaman karena kalian mempunyai tetangga kan, nah di sekitar rumah kalian. Jadi takjiah ini nih adalah perilaku terpuji yang bisa kita amalkan di setiap harinya ya kan. Misalnya ada orang tertimpa musibah, jadi kita harus bertakziah ya anak-anak. Jangan di rumah misalnya tidak tahu apa-apa, padahal tahu tetangga karena musibah tapi kada tahu apa-apa. Misalnya orang meninggal ada didatangi, itu kada boleh. Nah apalagi tetangga dekat, misalnya saudara kan, misalnya kayak itu, nah ada yang kena musibah kecelakaan kan, misalnya dilihat akan ya, nah itu tidak boleh ya, seperti itu. Ada perilaku positif ya dari takziah, itu meringankan beban musibah yang diderita tuan rumah. Pastikan kita meringankan beban yang kena musibah, misalnya seperti kita tadi memberikan makanan. Jangan pelit ya dengan tetangga, tidak boleh, apalagi dia itu terkena musibah misalnya. Jangan pelit, misalnya ada makanan apa di rumah, atau memakai uang sendiri untuk memberikan makanan gitu kan untuk tamu-tamu yang datang ke tempat orang kena musibah itu. Nah itu jauh lebih bagus daripada misalnya menanyakan orang kena musibah di mana makanannya, kayak itu di mana Anda kan makanannya. Jangan seperti itu. Kalaupun kita mau gitu ya, misalnya kita nih orangnya sakit juga kayak itu, nah ada tapi banyak bisi ekonomi, nah bisa aja kita langsung melihat ke dapurnya kayak itu, nah ada apa di rumahnya dimasakkan, nah pasti dijulung pulang pada para tamu. Nah bisa juga seperti itu. Terus memotivasi untuk sabar dan berharap pahala dari Allah. Jadi pada saat orang kena musibah kan kita memberi semangat gitu kan, nah memberi saran agar bersabar, ikhlas menerima semuanya. Pasti diganti oleh Allah kalau kalian percaya bahwa semua itu tuh semua datangnya dari Allah. Nah, mendoakan agar yang terkena musibah itu diganti oleh Allah sesuatu yang lebih baik. Nah kita juga sebagai tetangga harus mendoakan kan, nah yang lebih baik. Ibu rasa cukup sekian ya penjelasan ibu hari ini tentang adab bertakziah. Semoga kalian itu bisa mengamalkan, bisa menerapkan adab-adab bertakziah ini ke masyarakat, misalnya ke tetangga, ke keluarga, bisa. Nah dari kalian apakah ada pertanyaan? Misalnya ada pertanyaan, silahkan, masih ada waktu sedikit. Adakah pertanyaan? Atau penjelasan ibu sudah jelas? Misalnya bisa juga menyarankan ke ibu bahwa bu jangan cepat-cepat bu mengajarnya. Nah bisa juga seperti itu. Apa ada pertanyaan? Ada Bu. Silakan Jabria. Bagaimana Bu, misalnya ada tetangga yang tidak peduli dengan tetangganya, misalnya sedang meninggal atau sedang terkena musibah, tetangganya masa bodoh Bu. Itu cara mengatasinya kah? Jamria? Cara mengatasi tetangga yang tidak peduli dengan tetangganya Bu, misalnya tetangganya kena musibah. Oh iya.
kita pasti ya memiliki tetangga yang seperti itu. Pasti kalian memiliki tetangga yang orangnya apa ya, acuh tak acuh kata orang Banjar tuh, kada peduli kayak itu nah apa yang orang lain rasakan. Nah pasti kalian mempunyai tetangga seperti itu karena manusia tuh beragam kan. Nah jadi bisa aja cara mengatasinya dengan cara kita mengajaknya kan. Nah mengajak tetangga yang seperti itu tuh, mengajak misalnya rame-rame, misalnya mengajak untuk datang kepada orang yang terkena musibah, bisa seperti itu cara mengatasinya. Nah karena pelajaran kita juga berakhir pada hari ini, Ibu menginginkan kalian mengerjakan tugas di halaman 53 yang pilihan gandanya aja kerjakan, sama ayo berlatih yang 1 sampai 5. Minggu depan dikumpul lah anak-anak. Nanti kita koreksi bersama minggu depan dan melanjutkan materi yang selanjutnya. Nah, Ibu berharap kalian bisa mengamalkan apa yang kalian dapat hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.